الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada malam ini, malam Khamis 24 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan 2 September 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tidak bosan-bosannya untuk selalu meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit dimanapun berada. Mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hiduplah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Segala aktivitas, segala pekerjaan, segala ibadah tidak lagi terhambat oleh sesuatu yang cukup mengkhawatirkan bagi kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam ini ulun ingin sampaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Rawahu Muslim wa zada rahul Bukhari wa zadahul Muslim, dan Imam Muslim menambahkan wala nau wala gula. Ada 4 macam yang Nabi sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ditambahkan oleh Imam Muslim 2 macam, berarti 6 macam yang Nabi kemukakan dalam hadis ini. Adalah sesuatu yang akan berdampak merusak kepada keyakinan kita, sesuatu yang akan berdampak bisa merusak kepada akidah kita manakala kita menempatkan yang 6 macam ini tidak sesuai di dalam hati dan keyakinan sebagai seorang yang beriman. Ulun baca terjemahnya hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, la adwa, kata Nabi, tidak ada penyakit itu yang menular. Wala tiarota, dan tidak ada tiaroh. Tiaroh itu menyandarkan kesialan kepada benda, kepada hari, kepada bulan. Orang dahulu menghitung ada hari sial, bulan sial. Wala hammah, dan tidak ada hammah. Hammah itu kesialan yang datang dari seekor burung. Hammah itu kalau di kamus burung hantu, gambarnya burung hantu. Artinya sama sekali burung itu tidak pernah membawa kesialan. Kalau udah kita, ini burung hantunya yang tidak ada lagi, dilindungi. Kalau hidup 60 tahun yang lewat, siapa ingat 50 tahun yang lewat, Mbak turun ke belakang rumah, harinya gerimis-gerimis, BAB kada ada toiletnya, betenggeri batang nyiur nang rabah, rahat hajan-hajan, guhuk jirnya berbunyi. Itu burung hantu. Tidak ada kesialan dalam suara burung. Kemudian wala soparo, kata Nabi. Tidak ada sopar.
Artinya Safar itu nama bulan yang dianggap sial. Tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Bahkan di kalangan sahabat disebutkan Safarul Khair, Safar yang baik. Kenapa Safar itu dikatakan baik? Nanti kita jelaskan pada penjelasan tema kita. Imam Bukhari meriwayatkan sampai di sini. Wa zada Muslim, Imam Muslim menambahkan wala nau itu ramalan bintang. Ramalan bintang. Wala ghul, dan tidak ada ghul. Ghul itu lama hadis berbeda pendapat. Yang pertama ghul, satu keyakinan roh-roh orang mati itu bisa datang lagi. Itu tidak ada kata Nabi Muhammad SAW. Ada lagi ghul itu nama-nama setan. Wallahu alam, kita tidak masuk ke dalam perbedaan hadis itu. Tapi yang jelas 6 macam yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lewat sampai hari ini cukup mengganggu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Apalagi para jamaah sekalian, asbabul wurud hadis ini, Nabi mengeluarkan penjelasan ini pada saat Rasul bertemu dengan seorang laki-laki, seorang pemuda yang membawa seekor unta. Di sekeliling bibir unta itu ada bekas koreng. Ada bekas koreng. Dan laki-laki ini berkata kepada Rasulullah SAW, jangan dekatkan unta ini dengan unta yang sehat, ya kan? Unta ini sakit, jangan dekatkan dengan unta yang sehat. Nanti penyakitnya akan menular. Itu kronologis hadis ini. Sehingga Nabi katakan kepadanya, la adwa, penyakit itu kena menularnya. Ingat komentar Rasul dalam penjelasan menanggapi pernyataan laki-laki itu, Nabi bukan melarang perilaku pemuda itu untuk menjauhkan unta yang sehat dengan unta yang sakit. Nabi tidak larang itu. Tapi yang dilarang oleh Nabi keyakinannya bahwa yang mematikan itu penyakit. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena ada penyakit itu yang bisa berjangkit. Untuk meyakinkan, ada kalimat di ujungnya yang menjadikan sempurna paham kita. Illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudnya. Artinya hari ini memang kada sampai ke sana kita berucap penyakit ini menular. Tapi di dalam hati kita memang tetap yakin yang mengendalikan itu adalah Allah. Ini yang Nabi ingin luruskan kepada laki-laki itu. Jangan kamu katakan penyakit ini yang bisa menular dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi atas izin Allah. Ada satu ayat, la tataharraka zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarrah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, bagus sekali penjelasan hadis ini. Agar membedakan yang mana kehati-hatian, yang mana akidah. Yang mana akidah. Coba kita lihat hadis yang berikutnya yang berhubungan dengan penyakit. Wa firra minal majzum kama tafirru minal asad, kata Nabi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Larilah kamu apabila bertemu dengan penyakit yang menular, seperti kamu lari pada saat bertemu seekor singa. Jadi bagaimana kamu bertemu seekor singa yang ganas? Apakah kita akan menantangnya? Lari kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Seperti itu pada saat kamu bertemu dengan wilayah daerah yang di sana berjangkit penyakit. Yang di sana berjangkit penyakit. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, la yuridu min maradin ala musahhin. Jangan campurkan orang yang sakit dengan yang sehat. Ini isoman ini. Apa? Hadis tentang isolasi.
Apabila terpapar, isolasi. Memang Rasulullah SAW melarang untuk mencampurkan. Sehingga pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh seorang laki-laki di waktu dia mengungsikan penduduk-penduduk yang sehat ke tempat yang sehat pada saat berjangkit taun pada waktu itu. Maka seorang laki-laki itu berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, diungsikan atau tidak penduduk ini, jika Allah menentukan, menakdirkan untuk terpapar, terjangkit, pasti terjangkit." Kayak itu laki-laki itu berkata. Maka Umar bin Khattab menjawab, dan ini yang membuka wawasan kita. Apa kata Umar? Kharajna min takdirin ila takdirin. Aku keluar dari satu takdir kepada takdir Allah yang lain. Artinya, pada saat aku ungsikan penduduk-penduduk yang sehat agar tidak terkumpul dengan penduduk-penduduk yang sedang sakit, bukan melanggar takdir. Kayak itu nah. Aku keluar dari satu takdir Allah kepada takdir yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun ingin sampaikan, ulun angkat hadis ini karena hari ini cukup telinga kita nih mendengari macam-macam. Orang yang memakai masker, orang yang melaksanakan protokol kesehatan, itu bubuhan nang takutan lawan corona ujarnya. Tapi mereka tidak takut kepada Allah. Lebih takut lawan corona daripada lawan Allah Ta'ala. Kada asing kita ucapan ini, kata-kata ini. Ini ucapan yang sangat keliru dan membenturkan dua masalah yang berbeda. Membenturkan dua masalah yang berbeda. Jangan pernah katakan orang yang melaksanakan prokes itu orang yang kada takutan lawan Allah. Mereka juga puasa Senin Kamis, mereka juga sholat malam, mereka melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik berjamaah. Jangan-jangan nang pina menantang-nantang tuh itu nang perai sama sekali. Jadi pembenturan ini disampaikan kepada umat nang sakit kepala memikirkannya. Jadi melaksanakan prokes, kita memakai masker, maaf nih ulun lepas setumat, enggak ada kau bener apabila betutupan nih dia. Jadi ulun lepas. Ini sama sekali ini adalah salah satu perintah. Perintah dari mana? Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi berkata, apa yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, la dharara wala dirara. Jangan kita menjadi orang yang terpapar, membahayakan diri kita sendiri, dan jangan orang lain berbahaya terpapar karena kita. Orang lain jangan karena kita, dan kita jangan. Artinya apa? Kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Kenapa Nabi mengatakan penyakit itu tidak berjangkit kepada seorang laki-laki itu? Nabi ingin meluruskan akidahnya. Karena hal-hal yang seperti ini berdampak menjadikan rusaknya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan takutan berlebih-lebihan, jangan ditantang. Wabah nang adanya. Jangan takutan berlebih-lebihan, jangan ditantang. Jangan takutan, Nabi menyuruh lari seperti bertemu seekor singa. Artinya berjaga-jaga. Nabi menyuruh isolasi mandiri, apa yang sakit jangan dikumpul dengan yang sehat. Nabi mewanti-wanti jangan kita terpapar dan jangan orang lain terpapar karena kita. Artinya apa ini? Ini jarak yang kita jaga. Sungguh apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang agar umat ini melaksanakan protokol kesehatan sama sekali tidak pernah bertentangan dengan syariat Islam. Apabila ada seseorang yang membenturkan dua peristiwa hadis ini berbeda. Hadis ini berbeda. Kada bisa dibentur-benturkan. Para jamaah sekalian rahimakumullah,
mengantisipasi terjadinya diserang oleh penyakit. Apa yang Nabi sampaikan kepada kita dalam sebuah hadis dari Haris bin Asim Al-Asy'ari, atau yang lebih populer dipanggil dengan Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik itu namanya Haris bin Asim Al-Asy'ari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tahuru satrul iman. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Bersih-bersih itu separuh daripada iman. Hadis ini sahih. Tapi sayang Pak, yang nempel di sekolah-sekolah bahari itu waktu kita di Ibtidaiyah tahun 68 tahun 70, bukan hadis yang sahih. Ini yang nempel di dinding-dinding yang menjadi apa Ustaz nempel? An-nazafatu minal iman, itu yang nempel. Padahal sahihnya apa? At-tahuru syatrul iman. Itu hadisnya. Kebersihan itu separuh iman. Tapi an-nazafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Justru para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan la aslalah, karena ada asal usul itu. Kalimatnya siapa yang membuatnya? Jangan disandarkan kepada Nabi. Nabi bersabda kebersihan daripada iman, an-nazafah, tapi kalimatnya at-tahur itu sahih hadisnya. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan, lakinnahu hadisun dhaifun jiddan, kata beliau. Tetapi hadis itu dhaif dan sangat dhaif, luar biasa. Wa ma'nahu sahihun, tapi maknanya sahih. An-nazafatu minal iman. Ujar Nabi mengatakan seperti itu. Tidak ada. Karena itu bukan datang daripada Nabi. Tapi kebersihan daripada iman, terjemahnya sahih. Bersandar kepada at-tuhur syatrul iman. Kebersihan separuh daripada keimanan. Nabi SAW anjurkan agar kita bersih-bersih. Makanya ulun senang berbahagia pada saat ada komentar ringan aja di grup-grup tuh. Manakala kita berudu dengan baik 5 kali sehari, maka ini sebuah kebersihan, satu pelaksanaan kebersihan yang luar biasa. Artinya kebersihan, anjuran bersih-bersih, sekaligus kita laksanakan satu kewajiban dalam berudu melaksanakan salat. Al-Mudaththir ayat 4. Wasiyabaka fatahhir, kata Allah Ta'ala. Wasiyabaka fatahhir. Dan bersihkan pakaianmu. Ditapas tuh pakaian kita sehingga bersih. Apakah ini bukan ajaran dari Allah, ajaran dari Nabi untuk mengantisipasi agar kita tidak terserang oleh satu penyakit, apapun bentuk penyakitnya? Karena itu diperintahkan oleh Al-Quran dan diperintahkan oleh hadis-hadis Nabi yang sahih. Dalam menghadapi wabah, bencana, virus seperti ini, Rasulullah SAW sampaikan sebuah doa. Diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sanad yang sahih, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada baros. Baros itu karena bekas koreng ada putih-putih. Ada putih-putih di tangan atau putih-putih di pipi. Tapi kalau ketemu orang seperti itu, bukan orang jahat, tapi Nabi minta kepada kita untuk berlindung. Apa ngarannya tuh? Lain panau, Ustaz. Panau karena koreng. Panau itu bukan bunga ajarnya, tapi itu bekas infeksi, alergi, kemudian putih-putih. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah daripada al-junun, stres berat. Junun tuh gila. Gila tuh kan stres berat. Jadi jangan banyak stres. Kemudian aku berlindung kepadamu al-juzam. Juzam tuh kusta. Dahulu kusta itu penyakit yang menular. Sekarang Indonesia bebas dari penyakit kusta. Sudah ada lagi penyakit kusta. Kemudian wa min sayyi'il asqam.
Hamba berlindung kepadamu daripada penyakit-penyakit yang mengerikan, yang menakutkan. Mungkin COVID-19 termasuk Sayyil Asqam yang mengkhawatirkan, hendak begawi rasa was-was, hendak ke masjid rasa was-was, hendak kemana aja rasa was-was. Tapi ingat, kembali kita kepada tema awal, jangan terlalu takutan dan jangan ditantang. Jangan takutan dan jangan ditantang. Kalau takutan kita kada tahu apa-apa sama sekali, ditantang pun kada boleh. Ini yang Nabi sampaikan kepada sahabat itu, bahwa tidak ada penyakit itu yang menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berjaga-jaga itu perintah agama. Melaksanakan protokol kesehatan seperti hari ini itu betul-betul bersumber daripada perintah-perintah agama kita. Wala tiarota, kata Nabi, dan tidak ada tiaroh. Tiaroh itu bergantung kepada selain Allah, baik untuk menolak kesialan atau untuk mendapatkan keberuntungan. Tiarah itu kan tatayur, menyandarkan kesialan itu kepada selain Allah, atau meyakini satu kebahagiaan itu datang kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man raddathu tiaratu min hajatin faqad asyrak. Siapa yang membatalkan satu hajat karena tiarah, takutan bulannya bulan sial, takutan harinya hari sial, takutan tempatnya tempat sial, batal, faqad asyrak, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kayak ini Pak, tipis benar dalam keyakinan kita. Oh, kalau pernah melakukan itu bagaimana kiparatnya wahai Rasul? Dahulu pernah nangkai itu mencari keberkahan pada benda yang tidak diajarkan, menolak kesialan dengan cara-cara yang tidak benar. Bagaimana kiparatnya wahai Rasul? Maka Nabi katakan, wa qulu, dan katakan oleh kamu, berdoalah kamu, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang daripadamu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang daripadamu. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ini penebus kiparat paham yang keliru pada masa-masa yang lalu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, karena hal yang didatangkan dari tiaroh ini berdampak 3 macam paling kadang. Yang pertama, tiaroh itu bergantung kepada selain Allah lebih kuat. Lebih kuat bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, merasa tidak aman. Tanpa tiaroh kada aman. Kayak apa ya? Nang tiaroh tu, maaf, ulun ingin sampaikan. Bahari turun temurun, ada keluarga-keluarga di wadah kita yang merasa garing sekeluargaan apabila kada malabuh di awal tahun. Pahamlah arti malabuh tu pian? Bengon apa? Bengon buaya. Memberi makan buaya itu, disiapkan nasi lakatan putih, nasi lakatan kuning, hintalu ayam diandak, pisang ganal-ganal dicaburakan ke dalam sungai. Imbah menggawi itu sehat kami sekeluarga. Nah, ini tiaroh ngarannya. Kada merasa aman kalau kada melakukan itu. Kada merasa aman. Jadi ini harus ditinggalkan dalam kehidupan kita. Apalagi cara yang seperti itu betul-betul bertentangan dengan akidah yang benar. Bertentangan dengan akidah yang benar. Jangan lagi dilabuh-labuh, takut imbah melabuh mati nang tukang labuhnya. Maka ini satu kemusyrikan dan dia syirik sampai
sampai akhir hayat. Tapi kenapa jadi melabuh tiap tahun? Kami begaringan pembicaraan bau. Ini tiaro, merasa tidak aman kalau kada melakukan itu. Rasa kada ada keamanan. Padahal yang menjamin kita sehat atau kada sehat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham seperti ini akan menggerogoti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, man tabarruka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima faqad asyrak. Siapa tabarruk? Paham arti tabarruk, Pak? Mengambil berkah, mencari berkah. Siapa yang mencari berkah pada pohon, pada kayu, pada apapun, pada batu, pada seumpamanya, maka dia syirik kepada Allah Ta'ala. Karena keberkahan itu milik Allah. Apalagi mencarinya keberkahan itu di tempat yang gak ada keberkahan sama sekali. Ada pohon rindang sudah ratusan tahun umurnya. Tiap sore Jumat, sore Kamis menjelang malam Jumat, ada aja yang melaksanakan ritual-ritual di situ. Esok hari Jumat lihati banyak nang bubur-bubur habang diancak-ancak, dihalus-halus terus. Diandak. Ini apa? Mencari apa? Mencari keberkahan, mencari keselamatan. Jangan mengambil berkah kepada pohon apapun, kepada batu apapun. Bagusnya bang cincin pian, selamatannya saya. Alhamdulillah bagus cincinku. Di tangan mentereng. Ini halal. Tapi pada saat pertanyaannya dilanjutkan, apa khasiatnya pian bercincin toh? Ini mulai rusak. Mulai rusak. Jangan dilanjutkan lagi. Bagusnya cincin pian sudah ya? Urusan batunya tuh hendak yakut, jamrud, nilam. Kan apa-apa. Bagus, bagus. Nabi bercincin, Nabi pakai cincin. Artinya pakai cincinnya kan ada masalah. Tapi manakala ditanya apa khasiatnya cincin pian, rancak pang aku apabila pakai cincinnya orang kada melihat. Kada melihat ya cincinnya di dalam kantong. Ini nang berbahaya. Ditakuni khasiatnya tuh nang berbahaya. Nang merusak kepada keyakinan. Maka Nabi katakan jangan mengambil berkah pada tempat, kecuali batu yang ada diberkahi di mana? Di Baitullah. Ada batu namanya apa? Hajar Aswad. Itu Rasul yang mengatakan ada keberkahan di batu itu. Itu pun Umar bin Khattab berkata. Apa kata Umar bin Khattab? Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Walaula inni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltu. Kata Umar bin Khattab. Hajar Aswad, aku tahu engkau ni batu yang kadang bisa memberikan manfaat dan kadang bisa memberikan mudarat. Ujar Umar, jika aku kadang melihat Nabi menciummu, kadang ku cium ikam tu. Jadi ikam ni ku cium wahai Hajar Aswad karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu. Alamun batu-batu yang lain jangan dicium-cium, kada ada. Apalagi batu nisan. Biasanya dia ujung nisan tuh tajam, Pak. Mungkin rancak mana bisa lukai dong, lancip di situ. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi mari kita jaga, dan ini beredar, paham ini Pak, di tengah kehidupan kita. Maka kita jaga hal-hal yang seperti ini agar jangan pernah ada di dalam kehidupan kita. Ini namanya tiaro, menyandarkan nasib, kesialan, keberuntungan pada benda yang Allah kada pernah katakan ada barokah. Kecuali Allah berfirman seperti ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Rasanya itulah. Sungguhnya rumah pertama kali Allah bangun untuk tempat manusia beribadah adalah Baitullah, yang tempatnya di mana Baitullah itu di Makkah, mubarakah, dan di sana ada berkah.
Allah yang katakan itu. Kalau Allah kada katakan itu, kada dapang nang bakuliling tu tepalu 7 kali itu. Tapi Allah katakan dengan cara seperti ini dapat keberkahan. Tawaf kita. Setiap masuk Masjidil Haram kita tawaf. Karena tempat itu tempat penuh berkah. Ini legal artinya. Jadi jangan mencari barakah itu jalan yang kada legal. Jadi legal. Pak, Bu, pinrancak banar piannya ziarah ke sana. Alhamdulillah dapat berkah. Itu lain jalannya itu. Lepas jalannya. Lepas. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, wala hammata kata Nabi, dan tidak ada hammah. Hammah itu kesialan karena burung, karena binatang. Orang jahiliyah itu apabila mau safar, di zaman jahiliyah, apabila mau bepergian, sebelum berangkat dia berdiri di muka pintu. Dilepaskannya seekor burung yang ada di tangannya, burung merpati. Ini keburukan akidah orang-orang jahiliyah. Dilepasnya seekor burung, apabila burung merpati itu terbang ke angkasa tinggi, maka dia berbahagia. Dia yakin safar bepergiannya akan dia tempuh akan mendapatkan keberuntungan. Apabila burungnya nyungsep ke bawah, mereka membatalkan keberangkatannya. Ini kerusakan-kerusakan di zaman jahiliyah. Ternyata di wadah kita bahari 40-50 tahun, Ustaz Amin belum lahir. Ada aja nangka itu, tapi kada burung kada. Hendak tulak bepergian jauh tuh berdiri di muhara lawang, batis tunggal, artinya sebuting batis diangkat, batis tunggal, muntung kumit, kemudian dipiciknya hidung kanan. Hembuskannya ke depan, piciknya pulang hidung kiri. Apabila dua hidung nih ada nang kada lancar keluarnya udaranya, kada jadi tulak. Coba musim selisman apa artinya kawan? Apabila lancar napas keduanya, maka berbahagia berangkat. Hal-hal yang tidak perlu ada lagi. Karena hari ini kajian-kajian dalam kehidupan kita saling banyakkan sudah yang meluruskan akidah kita, karena ini sesuatu yang sangat penting. Jemaah sekalian rahimakumullah, di wadah kita nang sering terjadi pinanya sampai kawah ini. Kalau di desa-desa tuh, di kota ini jadi kada ada lagi karena kada ada lagi pohon ganal. Kemudian di kampung kan ada pohon kasturi, nang tinggi-tinggi pohon kariwaya. Di situ alang besarang, burung alang besarang, behintalonya, memacahnya, datang tupai hendak mengganggu, ular hendak mengganggu anaknya, alang ne kuriak-kuriak, bahampas. Maka alang ne kan bisa berbahasa-basi kayak kita. Nangaran bunyinya itu bahari sampai kau ini, kuek-kueknya. Tapi orang yang sedang rusak imannya, yang hidup di atas bumi Allah ne, mulai betakunan. Siapa nang garing lah di wadah kita ajarnya. Alang berbunyi betakun nang garing. Apa hubungannya? Ujar PRT, rumah nomor 19 pindah garing banget bang ya. Pas 2 hari mbah itu meninggal. Nah, patia kalau alang bahampas berbunyi, ada yang hendak mati. Rusak. Jangan ujar Nabi, jangan. Hammah burung jangan dijadikan sandaran untuk menentukan sesuatu. Jadi jangan dipakai. Jangan dipakai. Ulun pernah menemui pakai ini dan ulun rasa itu salah. Pada saat seorang berdiskusi, berdiskusi. Jadi cerita yang satu ini dibantah oleh yang satu. Yang kawan bicaranya ini kada percaya penderannya nih. Asiknya bepender-pender. Kemudian menikam kada percaya ujarnya. Ini cahaya api neraka nah di tanganku jadi saksi. Inyarhat mengipul mah berokok. Nah jarulun bahaya pangurang nenek. Belum tuntung kah? Kada sempat lawas, cacak di dinding berbunyi. Tahu lah bunyi cacak kada berubahan mulai bahaya sampai ke ini. Cak jadinya. Nah itu cacak haram gin tahu. Nangku sampaikan ini benar. Ini menyandarkan sesuatu yang kada sama sekali hubungannya. Kada ada sama sekali hubungannya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah menyebutkan dengan bunyi-bunyi binatang. Itu memang ada beritanya dari Nabi. Apa ujar Nabi? Wa iza sami'tum siyahad daikati fas'alullah. Apabila kamu mendengar ayam subuh tuh Pak betongkook, maka berdoalah kepada Allah. Itu Nabi yang menyuruh. Bila mendengar suara ayam betongkook, cepat berdoa kepada Allah. Pintalah kelebihan karunia Allah. Fa innaha ra'at malakan. Karena ayam itu sedang melihat malaikat. Makanya orang bahari itu tiap rumah nih, Rode, ada ayam-ayam tuh. Kada bahemponan orang bahari itu sholat malamnya tepat waktu. Jagaunya besesahutan, bakapak-kapakna. Wah, ini ayam kampungnya sudah tak banjar jadi soto. Tapi ada lagi di kampung ayam kampung. Ayam ini membawa keberkahan. Tongkooknya Nabi suruh meminta kepada Allah. Coba pada saat Nabi menyampaikan yang lain. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwaz billah minasyaitan. Apabila kalian mendengar ringkihan himar meringkik, maka ta'awuz, ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, karena dia sedang melihat syaitan. Ini dua binatang. Dalam hadis yang lain, apabila mendengar longlongan anjing, maka cepat ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, karena dia sedang melihat syaitan. Dan apabila ada anjing melolongnya panjang, asa merinding, bulu kuduk janguk ya di jendela, pasti ke atas matanya. Ujar Nabi, dia sedang melihat syaitan. Minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Bukan, berlindunglah kepada Allah. Ta'us kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, apabila bengu ayam aja, jangan bengu anjing. Bingung jadinya kita, nang mana? Anjing melonglong, ayam bokok. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wala soparo, dan kadada sopar jar Nabi. Kadada sopar nang sial. Sopar itu baik, bukan sial. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, selain Syawal, bulan Sopar adalah bulan yang sunnah untuk menikahkan anak. Jadi para ulama mensunnahkan bulan Safar ini menikahkan anak, atau bulan Syawal. Beda kan kita hari ini. Kedua ini bernikahan bulan Safar tuh. Kedua ini Ustaz, sial jangan bernikahan bulan Safar. Diundurnya sampai bulan Maulud tuh undangan 15. Karena bulan Safar tahan. Tapi para ulama Syafi'iyah di dalam kitab Nihayatuz Zayyin menyebutkan disunnahkan wa yusannu ayatazawwaja fi Syawalin wa fi Safarin, dan disunnahkan untuk menikah pada bulan Syawal dan bulan Safar. Kedua-duanya nih ditakuti orang. Jangan menikah antara dua khutbah. Dan maksudnya itu apa? Khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Artinya bulan Syawal di tengah-tengahnya menikah. Bujur jangan menikah antara dua khutbah. Antara khutbah pertama, khutbah kedua, karena sempat bernikahan. Bukan nang antara Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu juga bulan Safar. Tapi kata ulama tersebut disunnahkan menikah bulan Safar dan bulan Syawal. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Aisyah tapi Syawal. Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kemudian Nabi berkumpul dengan aku pertama kali di bulan Syawal. Waktu menikah Nabi belum berkumpul. Karena Aisyah belum balik. Dinikahi pada usia 6 tahun. Bulan Syawal. Kemudian umur 9 tahun Nabi berkumpul di bulan Syawal, kata Aisyah. Aku berkumpul. Apa takutannya di bulan Syawal tuh? Kadada. Kemudian
Wa zawwaja banatahu Fatimah aliyan fi syahri Safar. Nabi mengawinkan anaknya Fatimah dengan Ali pada bulan Safar. Siapa yang kita turuti? Amun kita bertakutanan, Nabi aja kada takutan mengawinkan anak di bulan Safar. Ini lingai sama sekali gedung-gedung bulan Safar itu kan itu nang mah. Anunya bakal takutanan. Artinya paham yang terbalik. Paham yang terbalik yang hari ini banyak beredar di kalangan kita. Sebelum ditutup, ulun ingin sampaikan ada hari di bulan Safar tuh nang ditakutani. Hari apa ngarannya? Arba Mustamir. Arba Mustamir. Hari Arba terakhir bulan Safar. Coba kita baca penjelasan tentang Arba Mustamir. Hari Arba Mustamir adalah Arba terakhir di bulan Safar. Di dalam kitab Al-Jawahir oleh Fariduddin, kemudian di dalam kitab Mujarabat Ad-Dairabi disebutkan pada hari terakhir Arba bulan Safar itu Allah menurunkan 320.000 bala. Menurunkan 320.000 bala dalam kitab itu. Maka untuk menolak bala yang banyak benar itu disunnahkan sunnah Arba Mustamir 4 rakaat hari itu, melaksanakan salat sunnah. Nah, kemudian melaksanakan amal-amal ritual tertentu. Nang kayak apa? Membaca salamun qaulam mir rabbir rahim. Pina lawas benar, pina kan hitungannya banyak benar. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Agar bala nang 320.000 itu terhindar. Bapak hadirin rahimakumullah, pendapat ini pada tahun 60-an, ini fakta, dibantah oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Sepakat ini dua ormas besar membantah tentang amal-amal itu. Bukan sekedar pembantahan aja, tapi sehingga dalam Muktamar NU ke-25 dilaksanakan tanggal 20 sampai 25 Desember tahun 71, mengeluarkan satu maklumat di waktu muktamar melarang warga Nahdliyin melaksanakan ritual sholat Arba Mustamir karena itu tidak ada dasar. Itu kada ada dasar. Ulun kada mengisahkan, Muhammadiyahnya kada mengisahkan. Jadi di sini, jadi bagus kita perpegangi pendahulu-pendahulu kita bahwa itu tidak ada dasar. Kemudian dalam musyawarah lagi 78 di Magelang lebih menegaskan lagi bahwa itu tidak perlu dilakukan kecuali menghendak sholat jua hari itu dengan niat sunnah mutlak. Kalau sunnah mutlak itu kapan aja kan? Hari apa aja, siang malam. Tapi diniatakan sunnah Arba Mustamir itu kada ada dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, banyak lagi selain daripada itu yang belum kita bisa jelaskan. Tapi cukup apa yang dijelaskan, mudah-mudahan menjadi pegangan lawan kita. Apa yang harus kita tanamkan di dalam keyakinan kita. Atau hari ini keyakinan kita berpeluang untuk merusak segala akidah yang kita miliki terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita menganggap sesuatu selain daripada Allah mampu menyelesaikan segala-galanya. Tidak ada yang bisa selesai di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau para orang-orang jahiliyah masa lalu ada masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah usaha, mereka datang ke kuburan meminta kepada penghuni kubur untuk diselesaikan. Kadang-kadang diistidraj selesai, kadang-kadang tidak. Hari ini kita orang yang memiliki wawasan keilmuan agama, kita tidak lagi mengikuti cara-cara seperti itu. Kayak Popang lamun sudah pernah melakukan itu pada sekian puluh tahun yang lewat, pintu taubat terbuka. Allah Subhanahu wa taala membuka taubat kepada kita.
Tidak ada dosa yang tidak diampuni apabila kita bertaubatnya sebelum datangnya kematian. Tapi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah apabila dibawa sampai mati. Apabila dibawa sampai mati, artinya mati dengan kemusyrikan, maka kada ada lagi engkau memintakan ampun, karena dosa syirik itu diselesaikan dengan Allah oleh pelaku, oleh yang melakukan, dan waktunya sebelum datangnya kematian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.